Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI selaku pimpinan rapat, yang saya hormati para wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita patut menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di dalam rapat kerja perdana antara Kementerian Pertahanan TNI dan Komisi 1 DPR RI dalam suasana penuh kebersamaan, dan tentunya ini akan mengantarkan kita ke dalam suatu soliditas kerjasama dalam kurun waktu selama 5 tahun lamanya. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Panglima TNI. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mengikuti Panglima pada periode yang lalu, yang sekarang keputusan Presiden beliau melanjutkan tugas kembali sebagai Panglima TNI. Dan bersama saya juga ada Wakil Menteri Pertahanan yang juga baru menempati posisi yang sebelumnya adalah Sekjen Kemhan, Marsdia TNI Purnawirawan Doni Hermawan Tovanto, juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali yang juga saya kira sudah mendampingi Komisi 1 pada periode yang lalu dan sekarang melanjutkan tugas, juga Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Tony Harjono yang juga pada periode yang lalu juga sudah mendampingi bapak-bapak sekalian. Dan hari ini permohonan maaf karena Kepala Staf Angkatan Darat sedang mengadakan tugas ke luar negeri, sehingga pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi, dan juga saya ingin memperkenalkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yang baru, Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo, yang saat ini masih dalam proses peralihan jabatan sebagai Panglima Mula Warman. Dan juga saya memperkenalkan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Dr. Rui Duarte. Keduanya segera akan menerima pangkat bintang 3 dan menunggu keputusan Presiden. Juga saya didampingi oleh para pejabat utama Kementerian Pertahanan yang cukup banyak, dan saya kira ini juga mereka ikut mendampingi bapak-bapak sekalian pada periode yang lalu, dan juga bersama dengan para pejabat utama dari Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang pada hari ini hadir bersama-sama. Saya sendiri, ini adalah suatu kebanggaan karena sejak tahun 1998 saya sudah ikut berinteraksi dengan Komisi 1. Pada saat itu
Bapak-bapak dan ibu-ibu, duduk saya paling belakang. Waktu saya masih di markas besar TNI, dan pada saat itu salah satu mitra yang mulai bekerja sama adalah Pak TB Hasanuddin, sehingga saya kira suasana ini akan mengantarkan kita kepada keakraban. Banyak saya mengenal bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 sebelumnya, saya sudah mengenal juga, dan yang baru pun juga kita mengenal. Tetapi memang yang paling penting adalah suasana kebatinan di antara kita yang akan merumuskan satu soliditas kerjasama untuk mencapai tujuan nasional kita, yaitu melindungi tanah air dan tumpah darah Indonesia yang sekarang ini menjadi beban dari kita bersama, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari Komisi 1. Banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang berjuang terus-menerus di Komisi 1, dan hari ini saya bersyukur mendapatkan amanah untuk bertemu bapak-bapak sekalian sebagai pembantu presiden dalam sektor pertahanan negara, yang juga ditugaskan sekaligus untuk menentukan kebijakan, menentukan strategi, dan menentukan dukungan anggaran yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Saya kira ini adalah merupakan satu yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 tadi, bahwa memang ini di bawah koordinator Polkam, dan ini memang saya kira sudah berlangsung sejak lama. Saya ingat Pak Utut, pada waktu itu koordinator Polkamnya adalah almarhum Sutarjo Suryo Guritno. Saya mulai bekerja sama dengan beliau pada waktu itu, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bekerja sama dengan Pak Utut yang juga mewakili PDIP. Pada waktu itu Pak Tarjo almarhum juga mewakili PDIP, dan sekarang saya bisa kembali bersama, alhamdulillah. Sesuai dengan agenda rapat pada hari ini, yang pertama yang berkaitan dengan Pilkada serentak 2024, di mana secara esensial nanti setelah saya menjelaskan hal-hal yang menyangkut kebijakan strategi dari pertahanan negara, mohon diberikan kesempatan kepada Panglima TNI untuk sekilas menjelaskan esensi dari pengerahan kekuatan TNI pada 2024 Pilkada pada tahun ini. Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan TNI memang tetap memegang teguh prinsip netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November. Sedangkan agenda yang akan kami jelaskan adalah, menurut agenda memang tersurat 100 hari. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika diizinkan saya mungkin sedikit sekilas menjelaskan, bukan hanya 100 hari, tetapi bagaimana konsep strategi Kementerian Pertahanan, yaitu melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis
5 tahun yang lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan ini merupakan tugas lanjutan dan tugas pengembangan yang dibebankan kepada saya dan juga kepada Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, maka inilah merupakan fundamental yang kita pegang sebagai tujuan nasional, dan tujuan nasional ini diimplementasikan ke dalam suatu sistem pertahanan yang disebut sistem pertahanan negara, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang merupakan amanat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikandung maksud dalam Sis Hankam Rata yang merupakan total defense dari kekuatan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dikandung maksud adalah untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga sekaligus melindungi keselamatan bangsa. Ini adalah satu misi kedaulatan yang merupakan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, tetapi inilah tanggung jawab dari seluruh bangsa dan negara di dalam kita menjaga kedaulatan. Dalam strategi nasional untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, memang kedaulatan negara mengharuskan kita untuk menempatkan satu strategi yang kita sebut strategi survival. Strategi survival ini dimaksud untuk kita memiliki kesiapan pertahanan negara di dalam menghadapi ancaman. Tentunya sejalan dengan apa yang sudah sering kita dengar, civis pacem para bellum, ini juga oleh bangsa dan negara Indonesia kita anut. Jadi strategi survival ini kita harus siap sewaktu-waktu menghadapi ancaman yang ditujukan kepada kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam suatu prinsip di dalam suatu negara bahwa kekuatan pertahanan dan militer dia harus memiliki satu sikap yang namanya ultima ratio. Ultima ratio ini adalah satu sikap dari suatu sistem pertahanan negara agar supaya kita selalu berada di dalam poros mengamankan kelangsungan hidup negara. Ini adalah satu sikap yang harus kita pegang, dan ini merupakan prinsip bagi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini adalah hal yang perlu saya kemukakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai sikap filosofi dan prinsip kita di dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit saya singgung mengenai situasi yang kita hadapi, di mana secara global kita semua mengetahui dan bahkan paham
bagaimana ketegangan-ketegangan global yang berlaku, pasang surut hubungan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana ini semua menempatkan kita Indonesia sebagai faktor yang dituntut untuk berperan untuk melakukan peredaan ketegangan. Kita memang bangsa yang cinta perdamaian, tetapi kita pun bangsa yang harus lebih cinta kepada kemerdekaan. Ini adalah pesan-pesan pendahulu kita, founding fathers kita, di dalam mendirikan negara kita. Oleh karena itu, sikap kita sebagai bangsa negara yang berada pada posisi non-blok, tentunya kita mengutamakan perdamaian dan selalu mengisyaratkan agar supaya kita menghentikan persengketaan di antar bangsa. Kita pun menghormati kekuatan global, tetapi juga tentunya kekuatan global perlu menghormati kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khusus secara nasional, saya sedikit sekilas menyinggung bahwa kita terus mencermati dan mengantisipasi gangguan-gangguan terhadap eksistensi kedaulatan dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di dalam negeri, baik itu yang berkaitan dengan gangguan insurgensi khususnya di Papua, dan juga kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan hal-hal yang bisa menjadi faktor yang mengganggu strategi nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Strategi nasional kita adalah berpihak kepada rakyat, dan kita mengantisipasi bahwa beberapa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu kita berikan satu perhatian dalam rangka menjaga, termasuk fenomena-fenomena yang sekarang terjadi, yaitu judi online, penyelundupan, dan narkoba. Kita pun ikut mengantisipasi pengamanan terlaksananya program pemerintah untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan mengamankan pembangunan ekonomi, dalam hal ini hilirisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau melihat situasi nasional yang disampaikan tadi, maka saya ingin menjelaskan arah pembangunan kekuatan pertahanan negara yang akan kita kerjakan di dalam kurun waktu saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kebijakan kita adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi rintisan dan sudah menjadi strategi nasional, strategi pertahanan, dan strategi militer yang akan kita kembangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung, kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk
amanat Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara. Di dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, kita akan melanjutkan konsep pembangunan kekuatan TNI yang disebut Perisai Trisula Nusantara dalam konteks kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara yang nanti secara spesifik selintas akan saya berikan penjelasan. Juga kami akan mengembangkan Center of Excellence dari intelektual kita, khususnya di bidang pertahanan negara, dengan melanjutkan dan mengembangkan laboratorium pertahanan nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan. Di dalam konteks mengembangkan kebijakan dan strategi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saatnya Kementerian Pertahanan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara, di mana dari sistem pertahanan negara kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui, pada saat Undang-Undang Pertahanan Negara ditetapkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bersamaan dengan Polri menerima amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Undang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mengadakan reformasi di lingkungan Polri. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini. Dan saya perlu laporkan kepada Komisi 1 yang terhormat bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian, pimpinan, wakil ketua, dan para anggota Komisi 1, bahwa Kementerian Pertahanan ini adalah satu-satunya kementerian yang mempunyai gerbong yang disebut Tentara Nasional Indonesia. Saya pikir ini adalah hal yang less spesialis dalam satu manajerial penyelenggara negara yang mungkin sangat memerlukan perhatian dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini juga mempunyai implikasi yang sangat besar, baik di dalam rangka pemeliharaan dan perawatan personal kita, seperti contoh tunjangan kinerja yang kita sekarang terima. Ini juga adalah salah satu faktor karena kita tidak memiliki parameter reformasi birokrasi, sehingga mohon maaf kalau para wartawan supaya ini jangan di-quote, kami sepertinya reformasi birokrasi kita itu berada pada posisi yang belum layak untuk kita terima. Prajurit kita begitu keluar dari rumah, meninggalkan anak istrinya, belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Para pilot kita begitu terbang, belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Kapal perang kita begitu meninggalkan dermaga,
belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Tentunya ini secara kemanusiaan menyentuh hati dari kita sekalian. Bagaimana regulasi reformasi birokrasi ini juga mempunyai implikasi kepada penentuan tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki oleh prajurit-prajurit kita. Selama ini kami sangat sulit untuk melakukan satu ukuran-ukuran yang normal yang dilaksanakan di lingkungan kementerian dan lembaga, karena ukuran itu tidak berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini saya memang antarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar supaya reformasi birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang terhormat. Kebijakan strategi yang akan kita kembangkan, kalau tadi saya menjelaskan mengenai Trisula Nusantara. Trisula Nusantara ini, perisai Trisula Nusantara ini sebetulnya adalah hal yang biasa bagi suatu negara, bahwa suatu negara harus kuat kalau tidak ingin diremehkan oleh negara lain. Suatu negara yang kuat, dia akan menjadi tumpuan di dalam pembangunan ekonomi. Suatu negara yang kuat militernya, maka dia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada eksistensi suatu negara terhadap negara lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tidak hanya mengurusi peralatan militer agar supaya Tentara Nasional Indonesia kuat, tetapi kita juga harus memelihara dan merawat personil yang ada. Bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan. Dan saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sangat memperhatikan masalah-masalah yang menyangkut soal kehidupan sosial yang perlu diadakan untuk para prajurit-prajurit kita. Bapak-bapak boleh masih di Jakarta, Bapak bisa melihat satuan-satuan Kostrad. Rumahnya masih jauh lebih baik dari para pedagang asongan. Jauh lebih buruk, jauh lebih buruk dari pedagang asongan. Ini terjadi di Jakarta. Belum lagi kalau kita melihat di wilayah-wilayah di luar Jawa. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar selain kita membina kemampuan alat utama sistem senjata, juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya. Dan ini sudah mendapatkan atensi Presiden. Tinggal tentunya memerlukan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1. Dalam konteks akuntabilitas dan transparansi, saya juga ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI di dalam mengelola anggaran pertahanan yang diberikan kepada kami didahului dengan review BPKP. Jadi pengajuan-pengajuan baik itu bottom up maupun pengajuan yang bersifatnya kebutuhan mendesak, Presiden sudah menginstruksikan agar supaya kita melakukan ini secara transparan dan akuntabel
dengan melibatkan BPKP. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya laporkan bahwa kami tidak akan mengajukan anggaran apabila tidak mendapatkan review final dari BPKP. Dan ini tentunya akan membantu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di dalam pengawasan anggaran. Dalam konteks kerjasama internasional non-fakta pertahanan, ke depan kita akan mengembangkan latihan-latihan bersama dengan membangun capacity building dan juga atas dasar mutual respect. Kita sudah mengembangkan di wilayah barat daerah latihan dan kita akan mengembangkan di daerah timur daerah latihan di Morotai dan di Papua, agar supaya Tentara Nasional Indonesia kita bisa mengundang koleha-koleha profesionalnya untuk berlatih di tanah air kita, baik itu dari aspek kekuatan laut, kekuatan darat, dan juga kekuatan udara. Ini akan kita lakukan di dalam tahun ini, dan tentunya kami sangat memerlukan adanya satu hal yang bersifat moral support, dan saya pada kesempatan ini mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada saatnya kami dan TNI melaksanakan satu latihan bersama dengan negara-negara kita, kami membuka uluran tangan mengundang Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian untuk melihat bagaimana latihan bersama ini kita lakukan agar supaya kita bisa menjadi negara-negara yang juga tidak hanya dibanggakan oleh rakyatnya, tapi juga dibanggakan oleh regional. Kekuatan regional ini adalah target kita, seperti apa yang sudah dirintis oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam konteks perisai Trisula Nusantara, Bapak-bapak Ibu sekalian, kekuatan darat yang akan kita kembangkan saat ini adalah di tahun 2025 kita membentuk 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya untuk mempersiapkan hard power, tapi kita juga mempersiapkan soft power, di mana batalion teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi perikanan, kompi peternakan, kompi pertanian, dan juga kompi kesehatan. Inilah yang akan membantu kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah nasional kita. Dan perlu diketahui oleh Bapak-bapak sekalian bahwa strategi nasional yang ditentukan oleh Presiden adalah ingin agar supaya satu kabupaten yang sebanyak 514 bisa dipelihara dan dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan yang diperkuat dengan 2 batalion komponen cadangan. Ini adalah kekuatan yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk menjadikan kita negara kuat dan berdaulat. Kekuatan laut yang kita kembangkan di tahun 2025 ini adalah mengisi choke point yang ada agar supaya kita mempunyai kemampuan untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi infiltrasi dari kekuatan asing yang akan masuk di wilayah nasional kita. Kekuatan udara memang hal yang sangat mahal dibandingkan dengan kekuatan kekuatan darat. Akan tetapi kita harus lakukan selimut udara. Selimut udara ini perlu dengan jalan kita memiliki skuadron pesawat tempur, dan ini sudah dilakukan. Tapi kita juga harus memikirkan satu langkah-langkah interim, di mana ini perlu kita persiapkan, sebab kita tidak tahu, tidak punya kepastian
kapan ancaman itu menjadi nyata. Oleh karena itu, kita akan persiapkan kemampuan pesawat tempur yang bersifat interim untuk sementara sambil menunggu peralatan-peralatan yang baru itu bisa sampai ke tanah air. Sebagai penutup dari pengantar ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa satu keniscayaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tegaknya dan terjaganya kedaulatan ini, tentunya diperlukan satu kekuatan pertahanan yang dominan. Kita memerlukan satu stabilitas nasional yang bisa mengayomi pembangunan nasional kita, dan agar supaya pembangunan ekonomi ini bisa memenuhi keberpihakan kepada rakyat yang senantiasa memang sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat Indonesia yang memerlukan perhatian. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI, para wakil ketua, serta bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang terhormat, demikianlah esensi kebijakan strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara ini sebagai suatu introduksi perdana dari kami yang tentunya memerlukan eksplorasi dan eksploitasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebab tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari Komisi 1, mustahil kita bisa mencapai misi utama yang dibebankan kepada kami. Sebagai institusi yang menjaga dan mengamankan kedaulatan negara, kami bertekad akan terus mengawal kebijakan nasional yang ditugaskan kepada kami, terutama keberpihakan pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan semoga awal dari pertemuan ini bisa memberikan satu angin segar di dalam kita melanjutkan kemitraan strategis antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Komisi 1.